Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba ba'duhum ila takhsisir ruqiyyi wal qayyi min baini anwa'id dhibbi bima'nan wa anna dhibba ghayru qadihin fit tawakkul. Tadabbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fuddala'u minas salaf wa kullu sababin maqdu'in wa kull intadababa wa kullu sababin ya wa kullu sababin maqdu'in bihi kal akli wa syarbi lil ghidha'i war rawi wa kullu sababin mubtada itu begini. Sebagian ulama berpendapat bahwa berruqyah dengan mantra-mantra ayat-ayat Al-Quran dan qayyi itu mengobati dengan besi panas, dengan api di luka-luka, itu qayyi. Itu daripada jenis-jenis pengobatan yang lain itu dikhususkan, itu punya makna tersendiri daripada jenis-jenis pengobatan yang lain. Qayyi dan ruqyah itu oleh sebagian ulama punya makna tersendiri daripada jenis medis yang lain, pengobatan yang lain, dan berpendapat bahwa berobat itu tidak mengurangi tawakal, tawakalnya menjadi batal karena berobat, tidak. Kenapa kok tidak? Karena Rasulullah SAW pernah berobat, dan ulama-ulama salaf yang hebat-hebat juga berobat. Wa kullu sababin maqdu'in bihi kal akli wa syarbi lil ghidha'i war rayyi la yaqdahu fi tawakkul indal mutakallimina fi hadzal babi. Dan setiap sebab yang dipastikan seperti makan akan kenyang, minum akan hilang dahaga, lil ghidha' untuk makanan, war rayyi dan bisa segar ketika minum. Jadi hukum kausalitas itu kok dipertahankan, itu tidak mengganggu, tidak membatalkan tawakal menurut orang-orang yang membicarakan bab ini. Walihadza lam yunfa'anhumut tadabbub. Oleh karena tidak mengganggu, tidak membatalkan ketawakalan seseorang ketika berobat, maka lam yunfa'anhumut tadabbub. Para ulama salaf tidak dinafikan dari mereka berobat, artinya mereka banyak yang berobat walaupun mereka hebat-hebat tawakalnya. Walihadza lam yaj'alul iktisaba lil quti wa 'alal iyali qadihan fit tawakkuli idza lam yakun siqatuhu fi rizqihi bi iktisabihi wa kana mufawwidan fi dzalika kullihi ila Allah taala. Oleh karena alasan itu, bahwa sebab musabab itu tidak mengganggu tawakal seseorang, maka para ulama tidak menilai, tidak menilai iktisab, bekerja, mencari penghasilan untuk makan, untuk keluarga. Bekerja untuk keluarga, cari uang, cari makan, itu tidak membatalkan tawakal, tidak mengganggu tawakalnya seseorang ketika apabila keyakinannya itu tidak bersandar, tidak mengandalkan pekerjaannya. Jadi kalau saya tidak bekerja maka pasti tidak makan, tidak ngomong begitu, sebagai sebab musabab saja. Jadi kalau tidak bekerja maka tidak akan dapat uang, tidak begitu, tidak mengandalkan pekerjaannya,
dan dia menyerahkan semuanya itu. Dapat rezeki apakah tidak dapat rezeki itu dia pasrahkan kepada Allah. Itu tetap tidak mengganggu, tidak mengurangi ketawakalannya. Wal kalamu fil farqi baina ad-dhibbi wal kayyi yadulu waqad abahahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihima. Lakin azkuru minhu nuqtatan takfi. Membicarakan tentang perbedaan berobat dan berkayyi. Berobat dengan kayyi, dengan mengobati luka dengan api, itu apa perbedaannya? Itu panjang, membahas itu sangat panjang. Sedangkan keduanya oleh Rasulullah, berobat dan pakai api untuk menyembuhkan luka itu, kayyi, itu kedua-duanya sama-sama diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menilai baik, menyanjung orang yang berobat dan berkayyi. Akan tetapi saya kata Imam Nawawi ya, saya akan menerangkan suatu nuktah. Akan saya terangkan suatu nuktah, suatu ilmu yang mencukupi, yang lumayan cukup, yang cukup untuk dibuat sebagai bekal ilmu tentang kedokteran ini. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam tadabbaba fi nafsihi wa dabbaba ghairahu wa lam yaktawi wa kawa ghairahu. Apa itu? Ialah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berobat untuk diri beliau sendiri, berobat untuk kesehatan beliau sendiri, dan Rasulullah pernah juga mengobati orang lain. Tetapi Rasulullah lam yaktawi, Rasulullah tidak pernah berobat dengan pakai api untuk luka. Wa kawa ghairahu, dan Rasulullah pernah mengobati pakai api orang lain yang diobati pakai api oleh Rasulullah. Wa naha fi sahihi annahu ummatahu min anil kayyi wa qala ma uhibbu an aktawiyah. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah melarang umatnya untuk berobat pakai api panas, dan Rasulullah bersabda, saya tidak suka berobat dengan pakai api. Hadza akhiru kalamil Qadhi, inilah penjelasan daripada Qadhiyatullah alam. Wa dhahiru fi ma'na al-hadisi makhtarahu al-Khattabi wa man wafaqahu kama taqaddama. Wa hasilu anna haula'i kamula tafwiduhum ila Allah azza wa jalla falam yatadabbabu fi daf'i ma awqa'ahu bihim wa la syakka fi badalati hadhil halah warujahani sahibiha. Yang terang daripada pengertian hadis ini ialah pengertiannya adalah pengertian yang disampaikan, yang dipilih pendapat itu oleh Imam Khattabi dan ulama-ulama yang sependapat dengan Khattabi, sebagaimana sudah dijelaskan. Kesimpulan daripada pengertian hadis itu ialah bahwa para nabi, para sahabat, ulama salaf itu pasrah mereka, tawakal mereka kepada Allah sangat maksimal. Jadi ulama salaf tawakalnya, pasrah dirinya kepada Allah itu sudah sempurna. Maka mereka itu tidak berobat untuk memberantas penyakit-penyakit yang falam yatasabbabu fi daf'i ma awqa'ahu bihim. Mereka tidak menggunakan kausalitas, hal-hal yang kausalitas untuk menghindarkan, untuk memberantas
hal-hal yang bisa menjerumuskan tasabub itu kepada para ulama-ulama salaf itu. Wala syakka fi hadhil halah, tidak diragukan bahwa sikap seperti ini adalah utama. Artinya tidak berobat, tidak begini, tidak beruqyah, itu sangat utama, tidak diragukan. Itu adalah sikap yang baik dan keunggulan orang yang punya sikap itu, tidak berobat, tidak berkausalitas. Amma tadbubun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fa'alahu libayyana lana al-jawaza. Sedangkan Rasulullah kenapa berobat? Rasulullah itu berobat karena apa? Beliau lakukan berobat itu untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada kita bahwa berobat itu tidak apa-apa, tidak haram. Jadi bukan Rasulullah tawakalnya tidak maksimal, tidak, tetapi menjelaskan kepada kita bahwa berobat itu tidak apa-apa. Kalau Rasulullah tidak berobat sama sekali, dikhawatirkan para umatnya salah paham bahwa berobat itu dosa misalnya. Qaulu sallallahu ala rabbihim yatawakkalun. Ikhtalafat ibaratul ulama'i fi min as-salaf wal khalaf fi haqiqatit tawakkul. Penjelasan para ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf. Salaf itu tahun sampai tahun 300 Hijriah. Yang khalaf adalah di atas tahun 300 Hijriah. Itu penjelasan mereka salaf dan khalaf tentang hakikat tawakal itu beragam. Mendefinisikan tawakal itu mereka bermacam-macam. Hakal Imam Abu Ja'farin At-Tabari wa ghairuhu an dhaifatin min as-salafi annahum qalu la yastahiqu isma tawakkuli illa man lam yukhalid qalbahu khawfu ghairillahi ta'ala min sabu'in aduin hatta yatruka sa'ya fi dhalabil rizqi thiqatan bidhamanillahi ta'ala lahu rizqahu. Lalu menurut Abu Ja'far At-Tabari dan ulama yang lain itu mereka mengutip pendapat dari beberapa ulama salaf, bahwa beberapa ulama salaf itu berpendapat bahwa begini, nama tawakkur, gelar tawakal itu tidak berhak mendapatkan gelar tawakal kecuali orang yang di dalam hatinya itu tidak ada bercampur dengan kekhawatiran, ketakutan pada selain Allah. Jadi takutnya hanya Allah saja, itu baru dikatakan tawakal. Baik selain Allah itu adalah binatang-binatang buas atau musuh, sehingga dia tidak meninggalkan sehingga dia tidak bekerja, tidak berusaha, tidak ke pasar, tidak berusaha untuk mencari rezeki. Diam saja di rumah. Kenapa diam saja di rumah? Karena mereka yakin bahwa Allah yang menjamin rezekinya. Itu tawakal paling tinggi itu ya. Ada sebagian ulama salaf mendefinisikan tawakal seperti itu. Jadi tidak melakukan apapun, hukum sabab musabab mereka tidak lakukan. Wahtajju bima jaa fi dzalika minal athari. Dan definisi itu mereka berdalil, berhujjah itu berdalil dengan hadis sahabat, hadis tabi'in tentang definisi tawakal tersebut, bahwa tidak bekerja, tidak cari uang, tidak ke pasar. Karena apa? Karena yakin rezeki itu dijamin oleh Allah. Itu sebagian ulama salaf berpendapat seperti itu.
Faqala dha'ifatun hadduhu asyaqatu billahi ta'ala. Ada beberapa kelompok ulama lagi berpendapat bahwa definisi tawakal ialah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Wal iqanu ya. Wal iqanu bi anna qada'ahu nafidhun. Dan meyakini bahwa takdir Allah itu pasti terjadi. Wattiba'u sunnati nabiyhi. Tawakal juga adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW fi sa'yi fi ma la budda minhu min al-mad'am wal mashrab wa taharruzi min al-aduwi kama fa'alul anbiya'u salawatullahi salamuhu alim ajma'in. Kemudian mengikuti jejak Nabi di dalam mengusahakan makanan, minuman yang tidak bisa dihindar, itu menyesuaikan dengan Nabi di dalam mencari makan, mencari minum. Itu tawakal menurut versi ini ya. Wataharuzu, dan menghindar dari musuh, menjauh dari musuh sebagaimana dilakukan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in.